اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله سنده. فلما مات بفتته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يكف شره ويتزن على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في الكتاب قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل ستة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم ويقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد به الخلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك
يا الله أعطنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله طلع البدر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu
wallahu a'lam bi muradi. Wa qala aydan an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa zawjatuhu ummahatuhum. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimat, tamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadakumullah. Malam ini kembali kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas nama Jam'iyah Majelis Khatib Al-Abbasiyah. Kalaupun nampak lengah bagi satu pihak ini menggembirakan, walaupun di pihak lain menyedihkan, dan kita terima alasan keduanya itu karena memang peringatan Maulid tahun ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Oleh karena itu saya maklum dengan situasi kondisi yang seperti ini, dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir di negeri kita, sehingga penyelenggaraan hari-hari besar Islam, khususnya Maulid, bisa normal kembali. Amin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, rasanya kita kalau nggak bikin Maulid punya utang. Dan utang itu terlunaskan manakala kita bisa menyelenggarakan peringatan Maulid. Kenapa demikian? Karena yang kita maulidkan malam ini untuk manusia sangat besar jasanya. Peradaban manusia yang ada terpoles dengan sebab lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu sekedar memperingati Maulid kemudian kita merasa kita nggak punya utang, meskipun saya anggap itu lebay, tapi nggak apa-apa daripada sama sekali kita tidak memperingati Maulid Nabi. Karena kalaupun kita ingin mengatakan syukur yang bagaimana sebetulnya yang pantas kita persembahkan kepada Nabi, dengan demikian hebatnya Nabi perhatiannya kepada kita. Kayaknya kata-kata itu akan habis hanya untuk memuji dia, dan kita tidak bisa lagi memuji yang lainnya, dan itu pun belum cukup. Maka oleh karena itu peringatan Maulid Nabi ini adalah salah satu bukti bahwa kita ini bayar utang sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan oleh karena itu Syekh Khairul Jalil Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan, "Lau anna amilna kulla yawmin li Ahmad maulidan qad kana wajib." Andaikan kita setiap hari memperingati Maulid Nabi, andaikan kita mengamalkan setiap hari, melaksanakan setiap hari memperingati Maulid Nabi, qad kana wajib, dan itu dianggap oleh kita wajib, itu pun belum lunas. Sampai beliau mengatakan qad kana wajib, bagi kita itu adalah hukumnya wajib. Nah, hadirin kaum muslimin, apakah memang tidak ada yang menandingi kehebatan Nabi? Tidak. Apakah tidak ada yang menandingi pangkat Nabi? Tidak. Apakah tidak ada yang menandingi sesuatu yang bisa dikalahkan oleh manusia-manusia hebat di dunia dengan sisi apanya pun? Tidak. Mau dilihat dari sisi apanya pun, Nabi Muhammad adalah terunggul dari yang lain, terhebat dari yang lain. Maka oleh karena itu mengkultuskan Nabi tidak berdosa, asal jangan menyembah Nabi. Mengkultuskan orang lain dosa, bisa mengakibatkan kita musyrik kepada Allah. Tapi mengkultuskan Nabi, membuat segala-galanya Nabi setelah Allah, tidak berdosa. Hadirin kaum muslimin, Allah sendiri pun mengatakan kalau kepada Nabi yang lain, Allah selalu berfirman, atiullaha wa atiur rasul. Cukup segitu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Artinya, ini Nabi yang lain ya. Artinya, selamat datang Nabi Muhammad. Jadi umat-umat Nabi yang lain tidak akan disebut taat kepada nabinya kalau belum taat kepada Allah. Maka kalimatnya ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu bicara untuk nabi-nabi yang lain. Ada kekhususan di samping kalimat wa may yuti'ir rasul atau Allah atau Rasul, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an hanya wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Dibalik, saudara-saudara sekalian, ini salah satu keunggulan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nabi-nabi yang lain, dari rasul-rasul yang lain, yang kita seyogianya bangga menjadi umatnya Nabi. Gitu. Bayangkan Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran, siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Itu hanya untuk umat Nabi Muhammad. Tidak ada umat yang lain dikatakan demikian. Artinya, saudara-saudara sekalian, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah,
apa yang dilakukan oleh Rasulullah dari mulai bangun tidur sampai kembali mau tidur, bagi kita tidak ada alternatif lain kecuali ikuti tanpa protes. Selesai. Lalu orang menyebut, tapi gimana kita jalan-jalan, kita udah gak sejaman sama Nabi. Loh, hadirin kaum muslimin, sejarah Nabi Muhammad ini lebih banyak ditulis oleh ulama daripada sejarah-sejarah Nabi yang lain. Kenapa? Karena memang yang pantas umat manusia sekarang itu mengikuti Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu sejarahnya ditulis banyak-banyak supaya kita jangan nyimpang kepada nabi-nabi yang lain. Meskipun kita dituntut untuk beriman kepada nabi yang lain, dituntut kita beriman amantu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli dengan kata jamak. Tapi mengikuti, mentaati sekarang ini, yang akan dianggap dia telah taat kepada Allah adalah mentaati, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada pintu yang lain kalau kita ingin mendapat ridha Allah kecuali pintu Nabi. Tidak ada pintu yang lain kalau kita ingin mendapat surga Allah kecuali pintu Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada pintu yang lain untuk kita mendapat ampunan daripada Allah kecuali pintunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, ini yang sebenarnya ketika kita memperingati Maulid yang harus didengung-dengungkan oleh kita, yang harus disampaikan oleh kita, supaya kita semua ngerti bagaimana kita kepada Nabi Muhammad. Jangan kita tanyakan Nabi Muhammad tahu nggak apa kita, nggak usah ditanyakan. Nabi Muhammad SAW lebih tahu kepada kita ketimbang kita kepada Nabi kita sendiri, Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad kenal kita semuanya. Bukan hanya kenal namanya, kenal kampungnya, tahu nama orang tuanya, tahu silsilahnya. Itu Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Pertanyaan kita sampai hari ini yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, yang disebutkan di mana-mana Nabi Muhammad adalah Abdul Anbiya wal Mursalin, Abdul Makhluqat, Sayyidu waladi Adam. Sampai di mana kita mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Cinta kepada ulama, cinta kepada wali, cinta kepada zuriyah Rasul di atas cinta kepada Nabi Muhammad, nonsen, tidak ada apanya. Halo, sekali lagi saya ucapkan, cinta kepada ulama, cinta kepada wali, cinta kepada zuriyah Rasul di atas cintanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, nonsen, tidak ada nilai sama sekali. Hati-hati. Kenapa hadirin kaum muslimin? Malam-malam saya malam Jumat ceramah tentang Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani di Gerudu dalam rangka haul Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya bilang kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani berpangkat Sultanul Aulia? Karena dia punya datuk yang darahnya nempel pada diri dia adalah Abdul Anbiya wal Mursalin. Tidak mungkin cucunya menjadi Sultanul Aulia kalau kakeknya tidak menjadi Abdul Anbiya wal Mursalin. Maka oleh karena itu kehebatan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani didapati dari hebatnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi orang yang selalu dan terlalu
kemudian seperti mendewakan para wali, hati-hati. Karena tidak ada wali satupun yang paling hebat bisa menjamin diri kita masuk surga. Tapi yang bisa menjamin kita masuk surga, yang bisa narik kita masuk surga, kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin, kenapa demikian? Satu, kita diperintah sholat wajib. Sholat mufrad kalimatnya. Jamaknya sholat adalah sholawat. Jamaknya sholat adalah sholawat. Satu. Dua, ketika kita sholat diperintah untuk bersalawat. Kenapa sebutannya bersalawat? Karena salawatnya lebih dari satu kali. Kalau kita cuma satu kali, kita sholat disuruh sholat, itu berarti gitu kan. Tapi kalau kemudian kita sholawatnya berkali-kali, kena rakaat sholat tidak ada yang satu kali. Ya, tidak ada yang satu rakaat. Minimalnya kita bersolawat kepada Nabi 2 kali. Nah, hadirin kaum muslimin, kalau kemudian dijumlahkan dengan 5 waktu sholat yang wajib berarti 17 kali, 9 kali, maaf ya, 2 kali, ya 9 kali, 1 kali, 9 kali. Berarti kita 9 kali sholawat dalam sholat yang wajib, baru bisa diterima sholat yang wajib itu manakala sholawatnya benar. Sedangkan sholat ketika di akhirat nanti akan diperiksa lebih dahulu dari yang lain. Ini baru sholat aja bisa kita nanti selanjutnya apa? Saya dibatasi oleh waktu protokol kesehatan. Ya. Hadirin kaum muslimin, baik, ngomong apa tadi? Sholawat, ya, sholat dan sholawat. Nah, artinya tidak ada alasan orang selalu mengatakan bahwa sholawat hanya wajib dibaca di sholat dan tidak wajib dibaca di luar sholat. Betul, betul. Ada nggak yang begitu? Ada. Karena katanya nggak ada contohnya di sono gitu. Katanya nggak ada contoh. Sebelum bahas ke sana kita bahas lagi. Sholat adalah yang pertama diperiksa oleh Allah di akhirat nanti dari amal-amalan yang lain. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Faman shalaha sa'ira amaluhu wa man fasada sa'ira amaluhu. Salat itu yang pertama kali nanti diperiksa oleh Allah di yaumil qiyamah. Kalau salatnya benar, maka seluruh amalan yang lainnya benar. Kalau salatnya enggak benar, maka seluruh amal yang lainnya rusak. Salat yang rapi itu yang mana? Yang di dalamnya lengkap rukun-rukunnya salat. Salah satu rukunnya salat adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Lalu apa makna bahasa daripada sholawat atau sholat itu? As-sholat atau as-sholawat maknahu lughatan ad-du'a.
Hadirin kaum muslimin, sholat atau sholawat makna bahasanya adalah doa. As-sholat lisyar'i atau as-sholatul istilahi adalah awaluha takbir wa akhiruha taslim, atau mubtatahun bit takbir wa af'alun mubtatahun bit takbir wa mubtatahun bit taslim, gitu ya, sama seperti itu. Itu adalah istilahnya. Kalau dalam bahasa kerennya apa itu? Apa coba? Terminologi dan etimologi atau terminologi. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu ketika melihat ada sholawat yang wajib disolat, kalau ada orang yang mengatakan berarti sholawat yang lain itu nggak perlu dibaca, jangan kita hanya mengartikan sholat secara terminologi. Mari kita artikan sholat itu secara etimologi. As-sholat makna doa. Tadi saya katakan tidak akan ada yang namanya sholat kalau di dalamnya tidak ada sholawat. Berarti sholawat itu makna yang lainnya adalah doa. Maka oleh karena itu saya malam ini akan katakan tidak akan doa diterima tanpa diawali dan ditutup oleh sholawat. Tidak. Nah, kalau doanya tidak diterima, secara sekaligus sholatnya pun tidak akan diterima. Karena dia di satu sisi ikutin syariat, di sisi yang lain dia benci dengan syariat. Gitu. Betul. Sebab syariat itu tidak hanya wajib, Pak. Syariat itu tidak hanya wajib. Syariat itu ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada sahih, ada batil. Setelah itu ada syarat, ada rukun. Masya Allah, ya itu syariat. Dan kalau nggak lengkap kita belajar syariat, nggak lengkap juga kaifiat kita dalam melaksanakan ibadah, tata cara kita melaksanakan ibadah kepada Allah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu, Pak. Masya Allah. Kenapa sampai segitunya sholawat, sampai diartikan doa, sampai kita yang tidak bersholawat kepada Nabi tidak akan dikabul doanya, bahkan jangan kita aminkan doa orang itu kalau tidak baca sholawat. Itu tanda bahwa Nabi cinta kepada kita. Itu tandanya bahwa Nabi cinta kepada kita. Lalu apakah kecintaan Nabi kepada kita disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala? Yes, disetujui. Dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sholawat ini adalah doa bagi kita. Dan dengan doa kita kepada Allah melalui sholawat, malaikat mengampunkan dosa kita. Allah memberi rahmat dan kasih sayang kepada kita. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Hadirin kaum muslimin, mari malam ini kita belajar cinta. Mari kita coba tanya diri kita masing-masing, sudahkah kita mengutamakan cinta kita kepada Nabi? Oh, kalau begitu Nabi Muhammad, kita nggak boleh cinta sama suami kita, sama istri kita boleh. Kita nggak boleh cinta sama guru kita, boleh. Kita nggak boleh cinta sayang sama orang tua kita, boleh. Pertanyaan saya sampai malam ini nih kita memperingati Maulid, sudah belum kita cinta kepada Nabi di atas cinta kepada yang lain? Yuk kita belajar cinta ini. Sebab saya khawatir sekarang ini sedang ramai terjadi fitnah.
yang memang disengaja oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam, sehingga sekarang kita dengerin mubalik jadi pengen nangis. Karena mubalik bukan lagi menceritakan bagaimana Nabi mengajarkan Islam, bagaimana kita harus mengikuti ajaran Nabi yang sebenarnya. Tapi di antara mereka sekarang, apalagi kalau kita lihat di sosial media, terjadi lompatan-lompatan, saling menjadi, saling memaki antara satu ustadz dengan ustadz yang lain, yang padahal itu adalah yang menghendakinya orang yang di luar Islam. Kemudian kita terjebak dengan kehendak mereka, yang rugi kalian semua dan kita ini. Kenapa? Karena kita tidak melebihkan cinta kepada Nabi kita Muhammad. Kalau kita mengutamakan cinta kepada Nabi, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, selesai semuanya. Selesai. Allah berfirman dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Kata Allah, Nabi Muhammad itu harus diutamakan oleh orang yang beriman dari dirinya sendiri. Min anfusihim. Nabi harus diutamakan dari dirinya sendiri. Hadirin, boleh nggak kita mati untuk orang lain selain untuk Nabi dan Allah? Tidak boleh. Yang dianjurkan mati kita yang akan mendapat surga adalah mati karena Allah dan karena Rasulullah Muhammad, bukan karena yang lain. Ini pentingnya kita ngaji bagaimana kita kepada Nabi kita Muhammad. Dan ini adalah momennya Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amat aneh kalau kita memperingati Maulid Nabi yang diceritakan bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat naif. Berarti kita tidak masuk kepada konteksnya. Hadirin kaum muslimin, Sahihul Burdah, namanya Abu Hasan Al-Busairi. Apa kata beliau? Beliau ketika menyebutkan ini mengalir air matanya, burrot ainu, tapi kelihatan di sini. Faqan nabiyyi nabi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa lam karami. Paqo aslu pawaqa. Kemudian masdarnya dipauqan. Nabi itu di atas yang lain. Fi khalqin, dalam hal penciptaannya, wa fi khuluqin, dalam hal akhlaknya. Beruntung. Minta maaf sama orang tua, jangan sampai kita keselin hati orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima wa khfid lahum janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang bakti sama orang tua harus doain orang tua sekurang-kurangnya 25 kali. Kalau habis azan 5 waktu baca rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali. Habis adzan ya, doa habis adzan tambahin baca rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani 5 kali, kali 5 kali adzan berarti 25. Yang belum doain orang tua belum bakti sama orang tua. Anak disebut bakti kalau sudah doain orang tua. Ya, doain orang tua. Bikin senyum orang tua. Jangan ngambek terus sama orang tua. Monyong nggak dibeliin motor NMAX. Ada yang begitu, nggak dibeliin motor NMAX, orang tua dimarahin, diambekin. La haula wala quwwata illa billah. Ya, anak perawan keluyuran ke sana kemari, perabotan di rumah belum dicuciin. Sombong.
jualan keluyuran, perabotan di rumah belum dicuci, betul? Rumahnya belum dipel, PR-nya banyak, mau nyusahin orang tua, mau pakaian dia dicuciin sama orang tua, mau sampai kapan? Bakti sama orang tua, jangan ngomong ah aja, nggak boleh. Ada yang pernah ngomong ah sama orang tua? Banyak. Ayo tobat, ya minta ampun sama orang tua. Biar apa? Anak-anak kita kelak bakti sama kita. Birru aba'akum tabirrakum abna'akum, berbakti kau kepada ibu bapak kalian, kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Udah, sekarang istri jangan pernah ngambek sama suami. Udah, ini yang paling penting. Jadi istri itu sedap dipandang laki, harum semerbak aromanya, kedengarannya juga indah. Jangan kedengarannya nyap-nyap mulu sama laki. Dipandang kagak sedap, mulut monyong mulu, betul. Cium bau, fresh air, jangan, yang wangi. Suami sayangin bini, kalau punya duit bagi bini, betul. Kalau ada rumah tangga berantem itu ibarat air sama api. Padamkan bu, kalau suami jadi api, ibu harus jadi air. Bapak-bapak juga harus tahu kalau bininya lagi ngomel itu namanya api, biar padam ambil air, siram itu api. Siram. Ya biar adem. Makanya nih bapak-bapak ya biar tahu. Ibu-ibu tuh di rumah sumpah nyapu, masak, betul. Itu doang. Kehidupan cuma itu doang. Kalau bapak-bapak kan banyak jalan-jalan ke pabrik, jalan, betul. Kelihatannya banyak. Ibu-ibu di rumah tuh sumpah yang dia lihat itu lagi.